Selamat malam semuanya, ya ini After edisi 29 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. After edisi terakhir ya, edisi hari Rabu. Ada lumayan banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, hari Minggu seperti biasa kita mulai dari ISG di Stockholm ya. Sebelum saya mulai, untuk promo trade vesting Bulls Hunter dengan layanan investing peer dan peer saat ini untuk bundling dengan peer, Bulls dengan peer saat ini sudah habis dan tersisa satu untuk bersama peers ya. Bulls Hunter dengan peers 12 bulan diskon 50%, tersisa kuotanya satu. Dan untuk waiting list saat ini tersisa antriannya bukan tersisa. Antriannya ada 6 sampai dengan 9 Juli ya estimasinya. Baik, seperti itu update untuk membership di YF Advisor. Kita mulai dari ISG ya. Sesuai dengan apa yang mungkin sudah Anda baca tadi sore sudah dipublikasikan di website bahwa ISG berpotensi dalam proses wave C turun. Itu ada potensi untuk minggu ini, ada potensi bergerak mix dengan kecenderungan rebound dengan target kenaikan di 7011. Ini adalah pengujian resist psikologis 7000 ya, sebelum melanjutkan ke target turun selanjutnya di 6500. Jadi seperti itu kira-kira yang mungkin Anda bisa siapkan adalah misalkan kemarin saat ISG di 7300 atau 7200 masih di atas, belum terjadi penurunan, mungkin portofolio Anda masih belum siap, belum ada cash on hand, masih over position, masih over diversifikasi, mungkin saat pullback seperti ini bisa diperbaiki ya. Seperti itu kira-kira untuk ISG. Kita lanjut ke pembahasan saham. Tolong analisa BTPS untuk swing untuk saat ini apakah sudah bisa masuk? Terima kasih. Oke, kita lihat BTPS. Oke, saat ini BTPS secara teknikal jangka pendek ya. Kita lihat di jangka pendek saat ini konsolidasi ya, dan cenderung menyempit ya. Jadi saran saya tunggu breakout. Kenapa? Karena ruangnya ini sepertinya tidak cukup untuk ditradingkan. Kita coba ukur berapa potensi kenaikan ke resist konsolidasi ini, hanya 3%-an. Jadi lebih baik lagi agar ruang naiknya terbuka harus breakout terlebih dahulu, sehingga strategi yang ideal yang dapat dilakukan adalah buy on breakout di atas 13.50 ke atas dengan stop loss ketat di bawah 13.30 ya. Nanti untuk target Anda bisa ambil di resist sebelumnya yang terbentuk di bulan September ya, yaitu di 14.10. Sebentar, itu berapa persen? Ini terdekat ya, sekitar 6%, itu TP terdekat. Kemudian TP selanjutnya kita lihat dari ekstensi ya, itu bisa ke atas sini ya, 1600. Jadi area TP terdekatnya di 14.50 sampai dengan 14.20, itu TP1, TP keduanya di 16.10 ke atas. Seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong bahas BNI, apakah harga sekarang layak invest? Sepertinya belum ya. Untuk banking yang sudah masuk ke dalam kategori layak invest saat ini mungkin hanya BRI ya. Jadi BNI, Bank Mandiri itu masih jauh ya, masih sangat jauh dari harga yang cukup baik untuk kita invest. Jadi kalau kita lihat dari sini paling tidak 0,6 ya dari wave besarnya gitu ya. 0,6-nya ini ada di 3000-an. Jadi harus menunggu cukup jauh. Saat ini ada di 4100 ya, masih sekitar mungkin lebih dari 20 ya. Hampir 20. Masih 19% ke bawah dari harga terakhir ini. Jadi saat ini masih belum ya untuk saat ini. Seperti itu. Tolong bahas ASI buat trading Pak, bila ISG sampai ke 6.500, ASI kemungkinan bisa turun ke berapa Pak? SL dan TP-nya juga. Oke, kita lihat ASI. Kalau untuk trading ke bawah 4.000 ya. Seperti yang saya sudah bahas di tahun 2024.
dan sampai saat ini belum tercapai karena masih tertahan di 4.200-an kemarin ya. Tapi dalam prosesnya untuk Astra, dalam proses koreksinya ini, pola rounding ini memungkinkan untuk Astra turun bisa ke bawah 4.000 ya, yaitu di 3.500, 3.200. Nah, untuk swing trading ya, untuk trading ya jangka pendek tetap bisa ya, saat proses turun seperti ini kita tradingan tetap bisa. Tunggu pengujian support di 4.200 ini ya. Jika dia rebound, Anda bisa tradingkan dengan TP area di 4.600 sampai dengan 4.900, itu cukup untuk tradingnya. Sekitar 6 sampai dengan 10% lebih. Seperti itu. Tetapi kalau Anda tanya potensi penurunan dalam jangka menengah panjang, saya masih sama dengan apa yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Astra ya dalam proses turun ke bawah 4.000. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mohon dibahas IOTF untuk swing. Apakah cukup menarik untuk masuk di harga sekarang dan bagaimana strateginya? Terima kasih. Oke, kita lihat IOTF untuk swing. Oke, saat ini cukup agresif ya penurunannya, ini harus full time trader ya tentunya, karena pergerakannya seperti ini ya, harus hati-hati sekali. Untuk saat ini pergerakan cenderung bertahan ya di 95. Jadi kalau Anda mau masuk di harga saat ini, dengan catatan Anda harus siap dengan eksekusi apabila dia gagal bertahan ya. Misalkan Anda stop loss, Anda beli di harga 107, stop loss secara teknikal di 101, 102. Untuk TP terdekat area di 120-an ya, 120 ke atas itu TP terdekatnya ya, itu cukup signifikan ya, 120 itu. Untuk TP lanjutannya ya ini ya, kita lihat ya. Jadi 120, 130 ini ya. Untuk TP selanjutnya di 160 ini cukup agresif dan ini bisa seperti itu. Jadi mungkin untuk saham seperti IOTF ini rekomendasi saya untuk Bapak Ibu yang mungkin memiliki banyak waktu dan bisa eksekusi secepatnya ya, seperti itu. Pak F, apakah saham TOWR akan uptrend? Mohon analisanya. Oke, kita lihat tanda-tanda uptrendnya apakah sudah ada atau belum ya, gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini terbentuk sebuah high low ya, tetapi memang belum uptrend. Ini tanda-tanda awal. Jadi kita belum bisa sebut ini saham ini sudah uptrend, belum ya. Jadi ini masih proses, ada potensi untuk membentuk sebuah pola bottom di sini. Ya, di area 476 ini terbentuk high low. Biasanya memang high low ini mengindikasikan adanya potensi untuk proses reversal. Reversal ini bisa saja berproses konsolidasi terlebih dahulu. Konsolidasi itu bisa membentuk sebuah pola bottom seperti double bottom, triple bottom dan sebagainya. Jadi menurut saya sih ini ada potensi tetapi belum terkonfirmasi. Nah, bagaimana konfirmasinya? Apakah kenaikan sampai berapa uptrend itu bisa dikonfirmasi gitu ya? Paling tidak dia harus naik di atas 625 dan tutup di atasnya. Kalau dia masih naik di bawah 625 berarti ada kemungkinan dia konsolidasi. Konsolidasi ini dia bisa balik ke sini membentuk sebuah triple bottom dan sebagainya. Jadi uptrend apabila bisa naik di atas 625 dan tutup di atasnya. Mohon pendapat untuk SMDR, posisi entry 1 dan 2 untuk trading jangka menengah. Oke. Jangka menengah berarti trend following ya. Kita lihat dulu jangka menengah apakah sudah uptrend atau belum dan cocok atau tidak, karena tidak semua saham uptrend itu juga cocok untuk trend following. Menurut saya belum cocok ya untuk saat ini saham SMDR untuk trend following, lebih cocok untuk swing trading karena kita lihat dari pola strukturnya seperti ini. Dia hanya akan menarik untuk trend following apabila uptrendnya sudah mulai begini, sudah dimulai. Ya, kita tidak bisa mendahului. Namanya trend following adalah mengikuti trend naik. Jika trend naik itu belum terbentuk ya kita tidak boleh untuk masuk. Ya. Gitu. Jadi trennya harus terbentuk dulu dan trennya ini belum terbentuk. Dia masih dalam proses konsolidasi dengan kecenderungan turun. Ya, ini kecenderungannya turun. Nah, ya. Gitu. Jadi kapankah seperti apakah mungkin kita bisa mengikuti saham ini untuk trend following? Paling tidak dia harus naik ke atas 400 dulu dan dia harus stabil di atas ini, di atas 400. Harus stabil seperti ini ya. Misalkan ini ya. Kita pelajari dari sebelumnya ya. Kan seperti ini kecenderungan turun. Nah, ketika dia breakout, dia harus stabil dulu seperti ini, ya, sehingga kita secara tren dia sudah dimulai, ya, dan dia sudah kita bisa lihat secara level dia aman, ya, aman dalam artian trennya ini memang terbentuk,
Bukan berarti pasti akan naik dan uptrend, tetapi sudah memenuhi syarat secara teknikal. Gitu yang sekarang ini belum menurut saya. Ya, seperti itu. Jadi belum bisa kita sebut TP ataupun kita merekomendasikan untuk trend following jangka menengah. Oke, gitu ya. Saya punya WIFI di harga rata-rata 210. Wah, jauh bawah sekali ya. Modal dan sebagian profit sudah diamankan. Sisanya memang sengaja saya tahan plus pasang trailing stop. Pengen ngerti sejauh mana terbangnya. Beritanya WIFI akan melakukan right issue di harga 2000. Pertanyaannya apakah sebaiknya saya tebus atau bagaimana? Karena saya beli berdasarkan teknikal, jadi nggak paham tentang aksi korporasi dan fundamental. Terima kasih untuk masukan. Pertama, ketika kita masuk dalam hal ini kita beli saham ini untuk trading, ya, ditandai dengan kita masuk berdasarkan teknikal, kita keluar juga berdasarkan teknikal. Ya, kita masuk dan keluar dengan cara yang sama, dengan pendekatan yang sama. Jadi tidak bisa kita masuk dalam rangka invest, keluarnya trading, atau dibalik. Ya, trading ya trading, invest ya invest, gitu ya. Dan dasarnya harus jelas, nggak boleh ragu-ragu, abu-abu, gitu. Itu pertama. Secara mindset saya perlu luruskan seperti itu. Nah, pandangan saya terkait right issue, tergantung right issue ini untuk apa. Apakah tujuannya untuk ekspansif atau untuk menebus hutang atau membayar hutang atau mengurangi beban yang dikorbankan kepada pemegang saham. Nah, ini yang kita nggak mau. Kalau misalkan right issue ini tujuannya untuk, Anda catat ya, kalau right issue ini tujuannya untuk ekspansi dan ekspansinya ini memang seharus dilakukan karena market saat ini membutuhkan untuk ekspansi dan untuk menangkap peluang, ya itu kita tebus. Tapi dengan catatan memang dari awal kita sudah investasi, bukan trading, ya gitu. Jadi misalkan kita pegang invest di saham A, kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan saham ini melakukan right issue-nya jelas untuk ekspansi, kita tebus. Kenapa? Karena kita tahu tujuannya apa. Oke, seperti itu. Nah sayangnya saya nggak tahu berapa alokasi yang Anda saat ini miliki, berapa PV Anda punya sekarang, dan yang sudah Anda jual berapa. Andaikan Anda punya 50% dari sisa alokasi, menurut saya dengan harga 210 WIFI secara teknikal, ya sekali lagi saya kembali ke pendekatan awal yang Anda gunakan, secara teknikal saham ini kecil kemungkinan untuk balik ke modal Anda. Gitu. Tetapi dengan catatan saham ini kemungkinan besar bisa turun, tapi tidak mendekati harga Anda, gitu ya, 200. Secara teknikal ini bisa turun ke 1200 untuk proses naik. Tadi ya, secara tujuannya ya untuk ekspansi, dan ekspansi seharusnya akan direspon positif dalam jangka panjang. Kalau terbukti sudah proof itu memang untuk ekspansi, terbukti nantinya setelah proses corporate action itu memang akurat, ya, terbukti meningkatkan growth dari 10 menjadi 20 atau 20 menjadi 30, ya secara logika, ya sekali lagi ya, ini kita bicara market itu efisien, secara logika dia akan naik, ya gitu. Tetapi biasanya memang kita bicara market itu kan tidak efisien, banyak bias dan sebagainya, ya dalam proses lah gitu ya. Ini saham ini bisa turun tetapi tidak ke modal Anda, ya. Kemungkinan kalau modal Anda benar di 200, untuk turun ke sana agak berat. Kemungkinan kalau saya bilang koreksi teknikal, ya ini bisa ke 1200 sekian gitu. Jadi kalau saya mungkin, kalau kita tujuannya trading, kita akan menggunakan perspektif jangka pendek. Oh, saham ini masih konsolidasi, menyempit, nanti dia akan naik kita akan ikut lagi. Sekarang kita keluar dulu. Kenapa? Menghindari sesuatu yang tidak terprediksi dan tidak terkalkulasi dari teknikal. Karena kalau misalkan seperti dividen, seperti corporate action yang lain, itu bisa menyebabkan teknikal itu bisa meleset jauh, ya seperti itu. Yang seharusnya kita lihat naik tiba-tiba drop, seperti dividen contohnya gitu. Dan ini mau dividen ya, nggak tahu ini benar apa enggak, silahkan dilihat. Ini sudah ex-date ya, sudah ex-date. Mari kita trading juga ya, tapi trading sekali lagi kita trading, jadi kita tidak pernah memusingkan apa itu rekisu, apa itu dividen. Ya terakhir kita trading kita jual tentunya sudah kita, alhamdulillah kita sudah keluar ya dari saham ini. Kita keluar di tanggal berapa ini? Kita cek dulu ya, private trading room tanggal 24 ya. Nah ini ya, tepat di
2200 itu sini ya nih. Setelah itu turun ya tentunya, karena itu adalah TP, target kami gitu ya. Bukan berarti kita price maker ya, bukan, tetapi kita sudah mengukur memang potensinya di situ aja cukup ya gitu, karena ini masih memang konsolidasi. Untuk proses selanjut lebih tinggi lagi bisa, tetapi dalam proses ya, kali ini koreksinya ini kan belum selesai ya. Ini koreksi ini meninggalkan beberapa gap di bawah, makanya saya bilang ini saham ini bisa turun secara teknikal seharusnya. Ditambah lagi ada rekisu, yang biasanya rekisu itu ya namanya corporate action ya, bisa aja tiba-tiba turun tanpa kita lihat secara teknikal, ini wajar gitu ya gitu. Itu untuk pandangan saya, menurut saya untuk balik ke 200 sih kecil kemungkinan, tetapi untuk turun iya gitu. Jadi kemungkinan floating profit Anda bisa turun, dan kalau tidak ditebus kan ada delusi ya, ada delusi gitu. Kalau saya sih cenderung menghindari ya gitu. Nanti kalau sudah teknikalnya bagus lagi, up lagi, kita akan ikutin, kita trading lagi gitu. Kira-kira seperti itu pandangan saya. Tolong info dong, gua jual PTBA di tanggal kamdit, yaitu di 20. Apa saya masih dapat dividen? Dia nggak dapat sampai ex-date ya. Gitu. Oke, ini udah dijawab, bantu jawab, terima kasih udah bantu jawab. Maksudnya saham PTB apa ini? Maksudnya di 2440 masih turunkan? Malam Pak If tadi saya masuk di 2440 untuk jangka panjang. Apakah masih ada penurunan? Saya terlalu Pak If. Oh, ini PTBA ini yang dimaksud ya. Ini orang yang sama ya. Kemarin kita sudah bahas ya terkait PTBA. Kalau saya bilang ya saham ini secara teknikal masih turun ya. Targetnya ini, area ini ya. Gitu. Tapi kalau jangka panjang ya, kita bicara jangka panjang ya harusnya bisa lebih turun lebih dalam dari itu. Ya. Kenapa ya? Karena jangka panjang itu sekali lagi kita harus melihat bagaimana komoditasnya sekarang masih jauh di bawah. Gitu. Ya. Walaupun akhir-akhir ini rebound, tapi kan itu belum uptrend, siklusnya belum naik. Seperti itu. Semoga bisa naik ya, dividend trap kebangetan, tapi hitung-hitung sudah balik modal ya. Monggo, silahkan. Anda sudah menghitung, sudah mengkalkulasi itu, sudah siap dengan konsekuensi resiko. Menurut saya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita sudah jelaskan kenapa tidak dan kenapa iya. Baik, kita sudah bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide ataupun berkonsultasi di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Ya, kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan. Konsultasikan dengan advisor, ya. Jangan sampai Anda sudah bergabung, membayar membership tapi tidak berkonsultasi, ya. Itu nanti mubazir ya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Anda punya akses konsultasi, ya. Sebelum mengambil keputusan selalu berkonsultasi, jangan sampai nyangkut baru konsultasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.